saya perawat Echa. Jadi pada hari ini saya akan memberikan sedikit penyuluhan mengenai PPOK. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya, nama Ibu siapa? Baik, perkenalkan Bu, nama saya Reski Silsabila. Oh ya, dengan Ibu Reski ya. Jadi kita mulai aja ya Bu penyuluhannya. Ya. Oke Bu, jadi sebelumnya saya mau bertanya apakah Ibu sudah tahu apa itu PPOK? Belum Bu. Baiklah, sebelumnya saya akan membagikan leaflet ini. Ini adalah leaflet tentang mengenai PPOK itu sendiri ya Bu. Bisa Ibu baca-baca apabila Ibu tidak paham dengan apa yang saya bicarakan nanti. Baik. Baiklah, jadi PPOK itu adalah penyakit paru obstruktif kronik ya Ibu. Jadi penyakit paru sesuai dengan namanya sendiri, PPOK ini adalah kumpulan penyakit-penyakit paru yang menyebabkan gejala obstruksi saluran pernapasan kita ya Bu di dalam paru dan berlangsung kronis atau menahun. Jadi dulu sebelum dinamakan PPOK, nama penyakit ini adalah penyakit menahun, penyakit paru menahun. Nah, mungkin Ibu bertanya apa saja itu penyebab-penyebab dari PPOK itu sendiri ya Bu? Ya. Nah, jadi PPOK itu disebabkan oleh yang pertama yang paling sering terjadinya itu adalah merokok. PPOK ini disebabkan oleh asap rokok kayak seperti perokok pasif ataupun perokok aktif ya Bu. Lalu selanjutnya polusi udara atau lingkungan, baik lingkungan indoor maupun outdoor kita ya Bu. Lalu PPOK ini biasanya menyerang individu yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Terus penyebabnya yang lain adalah alergi kronis pada saluran pernapasan, seperti menderita asma, dan juga infeksi saluran napas kronis atau berulang. Lalu kadang PPOK ini juga disebabkan oleh usia dan juga jenis kelamin. Selanjutnya itu ada tanda dan juga gejala dari PPOK itu sendiri ya Bu. Jadi tanda dan gejala PPOK itu yang pertama yaitu mengalami batuk yang produktif atau kronis seperti pada bulan-bulan musim dingin. Lalu ada batuk kronik dan pembentukan sputum atau dahak ya Ibu, purulen dalam jumlah yang sangat banyak. Lalu ada dyspnea yaitu sesak nafas atau yang biasa disebut dengan asma. Lalu ada nafas pendek dan cepat atau takipnea. Nafas pendek kayak seperti orang yang susah bernafas lega kayak kita pada orang pada umumnya Ibu. Ya. Lalu ada anoreksia dan gejala lainnya itu seperti penurunan berat badan dan juga kelemahan. Lalu ada takikardia dan juga berkeringat. Lalu ada sesak di dalam dada juga Ibu. Biasanya orang yang mengidap PPOK ini akan tampak lesu dan juga lemas dan juga mudah lelah. Lalu mungkin Ibu sudah tahu apa itu definisi dari PPOK itu sendiri dan tanda-tanda dan juga gejalanya. Jadi saya akan langsung menyampaikan tentang perawatan dari PPOK itu sendiri agar memudahkan Ibu untuk mengetahui bagaimana itu PPOK. Jadi perawatan PPOK itu kalau di rumah bisa melakukan seperti aktivitas perawatan diri, meningkatkan imunitas karena jika imun kita lemah tentu saja penyakit kita akan semakin dalam ya Ibu. Lalu selanjutnya menjaga lingkungan agar bebas dari polusi Ibu. Jadi diusahakan lingkungan kita itu tetap selalu bersih dan yang paling kita hindari adalah merokok ya Ibu. Baik itu merokok pasif dan juga merokok aktif. Nah, selanjutnya itu ada pemularan sekresi bronchial dengan cara ini ada tata cara seperti yang harus dilakukan oleh pengidap PPOK. Yang pertama itu ada postural drainase. Nah, jadi postural drainase ini artinya adalah pengeluaran dahak atau sekret dengan prinsip gravitasi bumi yang caranya itu dengan memposisikan pasien kita atau klien yang mengalami mengidap PPOK sesuai bagian paru yang mengandung banyak sekret kayak mengandung banyak dahak gitu Ibu. Untuk membersihkan paru kanan maka klien miring ke kiri. Kita akan memiringkan klien ke kiri. Nanti saya akan melihatkan videonya kepada Ibu. Lalu
Begitu juga sebaliknya, dan lanjutkan dengan prosedur clapping dan juga vibrasi. Nah, postural drainase ini akan dilakukan selama 10-15 menit Ibu. Lalu yang kedua itu ada clapping dan vibrasi. Nah, caranya kita tinggal mengatur posisi pasien atau klien yang mengalami mengidap PPOK itu sendiri. Lalu posisinya itu seperti duduk ataupun miring. Lalu menepuk punggung klien dengan kedua tangan masing-masing sisi 30 kali tepukan Ibu. Lalu sampai ada nanti rangsangan batuk yang dirasakan oleh klien. Nah, vibrasi ini dilakukan dengan cara melakukan getaran lembut di samping depan cikungan iga saat klien menarik napas dalam. Nah, yang terakhir itu ada batuk efektif Ibu. Nah, mungkin batuk efektif ini tidak kedengaran asing lagi bagi Ibu. Nah, caranya itu anjurkan klien menarik napas dalam, lalu tahan selama 3 detik dan batukan. Nah, sekret yang lalu kita akan menampung sekret itu di dalam spot atau di tempatnya. Nah, nanti jadi postural drainase, clapping, vibrasi, dan juga batuk efektif ini akan dilakukan secara berurutan sesuai dengan paket manajemen pengeluaran sekret itu sendiri. Nah, sampai di sini ya bakal Ibu bisa paham? Ya. Baiklah, kalau gitu kita akan melihat video dari postural drainase, clapping dan vibrasi, dan juga batuk efektifnya ini. Baiklah Ibu, saya akan menampilkan cara untuk melakukan postural drainase terlebih dahulu. Nah, Ibu bisa melihat di laptop saya ya Bu. Nah, saya akan dilakukan. Cara vibrasi itu sendiri ya Bu, lihat videonya ya Bu. Nah, selanjutnya itu ada batuk efektif. Kalau saya rasa batuk efektif itu sendiri bisa Ibu pahami ya Ibu. Ya. Nah, baiklah Ibu, kalau gitu. Baiklah Ibu, tadi kan videonya sudah saya paparkan kepada Ibu, dan saya rasa Ibu sudah paham mengenai PPOK ini sendiri. Nah, jadi sebelum penutup ini, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada Bu, gini Bu, tadi kan saya dengar kalau perokok itu bisa menyedap PPOK. Nah, apakah cuma perokok aktif aja atau perokok pasif juga bisa kena PPOK Bu? Jadi yang bisa menyedap PPOK ini jenis perokok aktif dan juga pasif. Nah, perokok pasif ini sangat berisiko Bu untuk terkena kanker paru-paru, dan kanker paru-paru juga termasuk ke dalam PPOK. Ada sekitar 7.000 orang meninggal setiap tahunnya karena menghirup asap rokok orang lain Bu. Jadi sebenarnya perokok ini sangat merugikan. Karena apa? Karena mereka juga menyebabkan orang di sekitarnya mengidap penyakit perokok pasif. Dan menurut saya perokok pasif juga sama seperti perokok aktif. Mereka sama-sama akan mengidap PPOK itu sendiri. Nah, apa ada lagi yang ingin Bu tanyakan? Tidak Bu, cukup. Terima kasih atas jawabannya Bu. Iya Bu, baiklah. Baiklah Bu, jadi sekian acara pembunuhan kita pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu. Assalamualaikum Bu. Salam Terima kasih ya Bu.